bahagia seperti Finlandia, Denmark itu ya seperti yang mereka lakukan. Jadi kalau kita ingin meningkatkan indeks kebahagiaan, nirunya itu niru Denmark sama Finlandia, tidak niru Afghanistan gitu. Tapi kalau kita kalau kita mau niru Afghanistan ya nggak apa-apa. Tapi kamu jangan ngeklaim dirimu bahagia gitu. Karena Afghanistan adalah negara nomor 2 paling tidak bahagia gitu. Setelah Sudan nomor 1, nomor 2 Afghanistan itu. Jadi ya terserah, itu pilihan gitu. Sekali lagi, aku ini selalu bicara tentang apa dan bagaimananya. Aku tidak mengatakan bagaimana seharusnya. No, bagaimana seharusnya itu pilih. Oke, aku ngomong sak jam, Rek. Kak, tak stop biar semua ilmunya keluar. Nih udah ada beberapa teman yang sudah minta mic ya. Kang Sapien dulu, Kang Sapien. Kang Sapien yang silakan. Pertama. Terima kasih. Selamat malam, Mbak Ria. Ini Kang Sapien ini selama ini itu misterius bagi saya. Sopo sih hari ini? Ini kayaknya dokter sudah hafal mati bukunya Yuval nih ya. Halo? Dari suaranya aku kayak kenal deh ini. Oke. Sebenarnya sih yang tadi saya mau tanya aslinya sudah dijawab semua ya Mbak Dok Des nih. Sudah dikupas semua. Tapi saya mau nanya ini Dok, tentang mirror neuron ya. Mungkin saya sih asumsi kan seringkali salah ya. Saya membaca artikel bahwa empati di beberapa primata itu dia berperilaku seperti bottom up yang dimana tidak perlu effort begitu. Nah, sedangkan kenapa di manusia yang saya bingung itu dia tidak berkembang secara alami sehingga bisa berperilaku seperti lumba-lumba atau gajah yang empatinya tuh sepertinya mereka nggak sekolah gitu, nggak teredukasi tapi tetap bisa secara alami terbangun. Itu aja sih Dok. Terima kasih. Sebetulnya ya Kang Sapien ya, aku gak jenenge sopo gak apa-apa. Ya gini ya Kang Sapien ya, sebetulnya yang disampaikan itu bisa terjawab, sebenarnya sudah dijawab sendiri secara alami. Tapi kita tahu kan yang namanya lumba-lumba itu tidak bisa bekerja sama secara lumba-lumba yang ada di dunia gitu. Nggak ada gitu. Mereka itu ya terbangun empatinya dalam kelompok-kelompok kecil gitu ya. Ya kan tidak ada, misalkan lumba-lumba itu membuat ikatan lumba-lumba sedunia. Itu kan nggak ada gitu. Manusia yang bisa justru. Lah manusia itu juga secara alami. Kenapa? Lah wong kita bagian dari alam gitu ya. Loh kita itu seperti sekarang itu juga alami, bahwa kita itu terus mengubah diri kita itu juga alami gitu. Tidak ada yang tidak alami di dunia ini, semua alami gitu ya. Seolah-olah kalau rekayasa manusia itu bukan alami, ini alami gitu. Rekayasa manusia dengan rekayasa Manu Emprit itu sama gitu. Manusia membuat rumah, Manu Emprit membuat sarang, ya bentuknya aja beda gitu. Nah sekarang kalau kita mengingat ya misalkan pada primata atau simpanse atau bonobo mereka membangkit empatinya, jangan lupa mereka itu empati terbangun ya dalam kelompoknya aja gitu ya. Yang namanya primata misalkan terutama simpanse ya itu. Simpanse itu mereka itu empati banget pada anggota kelompoknya itu. Begitu kelompok lawan dibunuh beneran itu ya. Dibunuh beneran itu. Ya. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi sebetulnya mirror neuron, kita juga punya mirror neuron seperti pada makaka itu ya. Makaka itu yang topeng monyet itu loh ya, yang ada di Sange, ada yang di Mendit itu makaka. Mereka juga mirror neuron gitu ya. Mirror neuron itu sebetulnya adalah individu atau binatang-binatang yang mempunyai mirror neuron, dia bisa membuat vlog yang lebih besar gitu ya. Misalkan simpanse itu bisa berkelompok sampai sekitar 75 sampai 100 simpanse dalam satu kelompok
Itu bisa gitu ya. Dalam satu kelompok vlog, gerombolan itu bisa. Tapi lebih dari itu dia nggak bisa. Mereka tidak bisa membuat yang namanya misalkan tidak ada lah yang namanya dalam film Planet of the Apes itu ribuan simpanse bekerja sama. Itu omong kosong ya. Mereka nggak bisa ngomong kok. Kosong. Mereka tidak bisa menciptakan realita intersubjektif itu ya. Nggak bisa. Itu. Jadi kalau itu nggak bisa. Bahwa misalkan gajah bisa menimbulkan empatinya. Iya, tapi ya tidak sekompleks manusia gitu. Tidak sekompleks manusia. Bagaimana misalnya kita itu, sekarang manusia itu melihat Ukraina gitu, kita empati dengan orang Ukraina itu. Tapi kita benci sama Rusia. Apa bedanya? Ini kan juga politik namanya gitu ya. Iya itu. Ukraina, kita benci sama orang Soviet, apa Rusia. Ya. Rusia apa namanya menggunakan tentara chatnya gitu ya. Ayo. Yang yang belain chatnya atau belain Ukraina ini, bingung kalian itu. Ya. Nah, akhirnya kita lah iya itu kalau kita pilih-pilih nah, iya. Yang namanya politik itu sama dengan moral. Moral itu kita itu sebetulnya moralitas itu juga apa namanya reciprocal altruism itu ya itu. Saya seneng gaya diskusinya Sapien ini, Kang Sapien itu ya. Maksud dalam artian itu sehat ya. Dimaki-maki orang dia juga nggak balas maki gitu ya itu. Tapi ya, tapi aku lihat ini ya energinya Sapien untuk debat itu luar biasa loh. Diladenin loh kayak gitu itu. Ada orang diladenin di Thailand itu diladenin ketawa sendiri ya nggak apa-apa ya. Itu tapi itu adalah bagian. Nah, seperti yang dilakukan Kang Sapien dalam media sosial. Itu adalah bagian dari keriuhan yang ada di media sosial Indonesia ini. Itu. Meskipun nilai yang dipegang oleh Mas Sapien ini berbeda, itu, tapi dia tetap ya itu kelihatannya dia juga true believer gitu ya itu. Ya belief terhadap apalah dia keyakinannya itu kuat dia itu. Dia punya keyakinan ya true believer dia itu. Dan believer terhadap apa ya terserah dia gitu. Tapi diskusi-diskusinya dia itu bahasanya santun dia ini Kang Sapien itu lucu kadang-kadang dia dimaki orang itu dia ketawa aja senyum itu ya nggak apa-apa itu ya hanya diterima konsekuensinya aja dan ya perlu diketahui Kang Sapien begini itu tidak akan mengubah orang yang diajak diskusi itu menjadi seperti Kang Sapien mau enggak gitu ya. Enggak, dia akan tetap seperti itu. Malah dia itu akan mencari amunisi untuk tiap hari itu tweet war sama Kang Sapien ini. Ini Kang Sapien ini tapi sebetulnya bisa loh kita misalnya debat sama orang gitu ya tanpa melibatkan emosi yang terlalu menggebu-gebu itu sebetulnya bisa loh kalau kita mau melatih diri kita untuk tak koreksi dulu. Tanpa melibatkan salah mana? Loh iya, itu kalimat loh tanpa melibatkan emosi. Emosi itu pasti terlibat gitu. Hanya bentuk emosi yang kita keluarkan berbeda. Misalkan emosinya Kang Sapien itu, emosinya dia itu ya ketawa, ketiwi. Cuman gini aja. Misalkan gini ya. Oh iya. Ya, memang begitu bahasa kalian yang memang begitu. Makin marah. Iya kaum kalian kalau kan berbahasa begitu. Ngomongnya datar tapi ya bikin orang marah gitu. Namanya juga kan Sapien. Iya, aku paham sih. Aku enggak balas maki-maki. Itu kan khas bahasa kaum kalian. Loh, itu bikin marah kan itu. Jadi unik memang. Tetapi yang begini ini memang dilatih sih orang terlatih yang bisa melakukan ini gitu. Bukan. Ya, ini adalah bentuk lain dari pemicu kericuhan itu. Cuma gayanya berbeda gitu. Kalau Kang Sapien itu tidak merespon, kan tidak ada kericuhan antara Kang Sapien dengan yang lain. Misalnya, aku ngomong teori evolusi, yang marah banyak loh, tapi nggak aku respon gitu. Nggak aku respon. Yang aku respon adalah yang tanya teori evolusi itu begini ya. Tapi kalau marah, ya wis terserah kamu. Memang kamu nggak mau percaya kok gitu ya.
nggak mau gitu. Tapi ya bukan berarti aku bilang bahwa dulu caranya bermedia sosial, enggak itu konsekuensi diterima gitu. Aku juga menerima konsekuensi dari apa yang kulakukan di media sosial gitu. Ya sebatas itu aja gitu. Tidak, jadi gini loh. Okay. Tidak ada benar dan salah dalam hal ini. Karena ini sudah melibatkan moralitas. Moralitas itu enggak ada, moral benar, moral salah itu enggak ada itu. Enggak ada. Ya, yang ada itu ada moral yang pas sama yang enggak pas gitu. Itu aja gitu. Kalau kita hidup di Jepang gitu ya, moral yang pas bagi orang Jepang ya seperti itu gitu. Kalau di Indonesia moralnya ya gitu. Ya sudah, ukuran moralnya berbeda gitu. Ukuran moralnya berbeda. Itu yang tidak. Nah, yang namanya kecerdasan emosi dan sosial itu adalah di mana tempat komunitas itu orang bisa menyesuaikan. Hanya saja sekarang itu kita dituntut untuk bekerja sama lebih besar. Karena makin cerdas secara sosial model kayak sekarang, kita itu bisa bekerja lebih efisien. Ya, nah seperti ini kita ngomong soal mirror neuron. Mirror neuron itu bukan menggambar mirror neuron kita itu bukan betul-betul merasakan apa yang dirasakan orang, cuma ngira-ngira gitu ya. Ya Kang Sapian, dan itu yang namanya mirror neuron gitu. Nah, gajah, sapi gitu ya, atau simpanse, bonobo, karena kehidupan mereka nggak kompleks gitu, nggak kompleks. Jadi mereka yang kita melihat itu mereka saling tolong menolong itu sebetulnya sederhana itu. Tapi kita takjub itu, binatang aja bisa begitu gitu ya. Lah, dengan ngomong begini aja kita sudah menempatkan diri kita lebih tinggi. Binatang aja bisa begitu. Kamu sama dia sama binatangnya gitu. Nggak ada bedanya gitu. Binatang aja bisa begitu. Kita harusnya lebih. Nah, dengan kalimat begini tuh kita menempatkan diri kita lebih tinggi gitu. Ya, misalkan binatang aja bisa begitu, kita nggak bisa gitu. Tapi kalau dibilang bottom up mereka itu dalam skup yang kecil tadi, vlog tadi itu, mereka tidak bisa mengubah misalkan perilaku gajah dunia gitu kan, nggak ada. Ayo coba gajah Asia mengubah perilaku gajah Afrika. Mereka ngadakan konferensi dulu, kerjasama membentuk PBB gitu ya, PGG itu, Persatuan Gajah-Gajah gitu kan, nggak ada gitu. Kita lebih kompleks gitu. Jadi sebetulnya kita jauh lebih kompleks. Kita tidak bisa menyamakan misalnya empati yang timbul pada manusia dengan yang pada binatang yang lain gitu. Tidak sama, berbeda itu. Hanya saja kita melihat misalnya empati pada gajah itu bisa nolong. Lah manusia juga lebih sih gitu. Ada loh manusia yang rela menolong, benar-benar menolong itu. Ada yang melebihi gajah itu ya ada gitu. Kok kita nggak pernah kagum sama kayak gitu? Cuman gajah yang nolong lain aja kita kagumin gitu. Kan enggak gitu ya. Nah, enggak fair gitu ya. Kita harus kita juga kagum sama gajah, kita ya kagum sama orang-orang yang nolong orang lain gitu ya. Malam makan sahur gitu. Terus kemudian jadian ya. Jadi konten. Gitu ya Kang Sapian ya. Kurang lebih. Oh, Des. Terima kasih. Terima kasih ya Kang Sapian ya. Ada Mbak Mang Kuya tadi urutannya. Hah? Mang Kuya. Oh, Mang. Si Mang. Mang Kuya. Mang Kuya, silakan. Oh iya. Selamat malam. Selamat malam. Mungkin saya mau meneruskan yang tadi aja soal kekisruhan tadi ya, Dok ya. Menurut asumsi saya kan kecerdasan emosi itu menjadi tumpul karena disclosure yang berlebihan. Nah, budaya digital ini karena terlalu terbuka di media sosial, akhirnya kan membuat kecerdasannya jadi tumpul tuh. Nah, gimana caranya buat mensinergikan antara kecerdasan emosi dan
kecerdasan sosial ini supaya kita sebagai pengguna media sosial ini tidak terjebak atau bisa disebut dikonsumsi oleh media sosial itu sendiri gitu. Mungkin begitu aja sih, Dok. Ya, sebetulnya dalam hal kecerdasan sosial dan emosi itu tidak ada yang tumpul, tidak ada yang tajam, nggak ada gitu ya, nggak ada. Hanya sekarang itu kecerdasan emosi sekarang itu berbeda dengan yang diperlukan pada saat kecerdasan emosi kira-kira 3.000 tahun yang lalu. Itu beda gitu ya. Itu kecerdasannya itu secara emosi kita harus bersikap secara berbeda. Nah, sikap mental kita itu tidak bisa dibentuk dalam waktu 1-2 hari itu. Tapi harus latihan seperti yang namanya misalnya siapa? Cristiano Ronaldo itu jadi seperti sekarang itu latihannya itu dia sejak kecil gitu ya. Latihannya itu. Tapi kalau kita itu sekarang mulai saat ini belajar main sepak bola, latihan main sepak bola tiap hari, sehari 8 jam di lapangan bola. Kira-kira setengah tahun lagi kita akan lumayan lah main bola itu. Meskipun nggak profesional tapi bisa main bola. Sama dengan kalau kita main bulu tangkis gitu ya. Mulai besok kita latihan sehari 2 jam. 1 tahun lagi kita lumayan, paling tidak bisa ikut pertandingan antar RT, antar RW pas 17-an gitu ya. Sama dengan kecerdasan ini gitu ya. Jadi kalau kita tidak latihan berbalik dari apa yang terjadi sekarang, itu ya tidak akan berubah, tidak akan mengubah apapun. Sekali lagi ini bukan tumpul atau tajam gitu ya. Sebetulnya cara merespon media sosial orang lain itu adalah kecerdasan yang berbeda-beda. Tidak ada yang lebih baik gitu. Tidak ada yang lebih baik. Hanya saja kalau kita menginginkan atau melihat mereka loh bisa lebih santai, lebih sopan, lebih santun menurut tataran ukuran kita ya. Melihat orang lain santun, terus kemudian misalkan media sosial di Jepang gitu, tidak saling maki gitu. Itu adalah karena mereka dididik dalam model yang lain dengan yang di Indonesia gitu. Sekali lagi bukan berarti kecerdasan sosial atau kecerdasan emosinya orang Indonesia itu tumpul, bukan itu. Tidak cerdas juga bukan, berbeda gitu. Dengan misalnya kecerdasan atau kecerdasan intelligent quotient ya, IQ itu ya, kecerdasan kognitif itu beda gitu ya, berbeda karena ini kecerdasan kecerdasan emosi itu berbeda dengan kecerdasan pengetahuan atau yang disebut IQ itu. Ya. IQ pun kan tidak bisa orang itu IQ itu terus kemudian dari 110 terus gimana IQ-nya jadi 143 loh ya nggak bisa itu. Tetapi bagaimana caranya orang yang ber-IQ 10 itu bisa memberikan konten yang sebaik-baiknya. Itu kan isunya sekarang. Seperti yang sekarang terjadi itu, misalnya kita bisa mengukur kecerdasan emosi seseorang. Bisa ada tesnya kok gitu ya. Ada EQ test namanya, emotional quotient test itu ya. Tapi variabel-variabel di situ itu untuk menentukan apakah kamu bisa bekerja sama lebih bagus gitu ya. Apakah kamu bisa lebih produktif gitu. Apa hubungannya? Iya gitu. Kalau ada orang misalnya masyarakat yang emosinya itu mereka itu secara emosional dia tidak trespass, tidak mengganggu tidak masuk ke wilayah orang lain gitu ya. Terus kemudian mereka bisa bekerja sama, hidupnya lebih efektif dan lebih efisien. Di Denmark itu loh, jam 4 sore mereka udah duduk-duduk gitu ya. Duduk-duduk, terus kemudian mereka sejahtera. Kerjanya mereka ini apa ya gitu.
Sementara di Indonesia itu sampai jam 12 malam itu tuh tukang-tukang Gojek itu masih berseliweran itu. Dan tidak masih sibuk aja itu. Tapi tidak sejahtera gitu. Jadi artinya yang namanya kebahagiaan itu berbanding lurus dengan yang namanya productivity gitu. Nah, kembali ke pertanyaannya adalah bagaimana kita itu memperbaiki ini semua. Tidak ada yang perlu diperbaiki karena tidak ada yang lebih jelek atau lebih baik. Ini menurut aku loh ya, gitu ya. Bahwa yang seperti ini adalah ya bagian dari kehidupan itu sendiri. Ya. Kalau kita kepingin berubah ya berubah dari dirimu, tapi kalau kita nggak bisa berubah dari diri kita sendiri ya mengubah yang lain. Hanya saja kalau kita mengubah, misalnya Jepang itu seperti ini, itu gara-gara kalah perang gitu. Gara-gara kalah perang sudah MacArthur gitu ya. MacArthur yang mengatur ya, mereka membangun gereja, membangun kuil, tapi ya nggak boleh yang namanya agama itu di-share, nggak boleh, keyakinan nggak boleh di-share gitu. Kamu keyakinanmu ya nggak boleh ganggu itu, karena yang namanya intoleransi di Jepang ini ya dulu ya mengerikan, lebih mengerikan dari di Indonesia gitu ya. Nah tapi dengan top down kayak gini seperti di Jepang itu, orang Jepang jadi mereka itu bisa bekerja sama. Jadi pada dasarnya adalah Indonesia itu bergerak berbeda dengan di Jepang atau di Finlandia, bergerak berbeda. Jadi sekarang itu orang Indonesia itu ribut di media sosial itu ya gara-gara dilatih ribut sejak kecil gitu. Dilatih memang ribut gitu. Orang Indonesia itu pintar ribut apapun diributin itu. Tanpa ada pemecahannya, nggak penting pemecahannya, yang penting ribut gitu. Pemecahannya nggak penting ribut. Itu. Dengan ribut. Udah ada solusi diributin 3 hari belum ada pemecahannya. Hari keempat ribut masalah lain gitu. Udah beda lagi masalahnya. Beda lagi gitu ya. Yang diributkan tidak ada pemecahannya. Nah, itu yang terjadi. Jadi sebetulnya bukan masalah pengetahuan, bukan masalah pengetahuan kita terhadap, oh ya jelas bahwa pengetahuan kita terhadap terhadap yang namanya sains itu gapnya jauh gitu ya. Gapnya jauh. Gapnya itu karena yang namanya dunia itu makin lama, gap antara yang paham satu bidang pengetahuan dengan yang tidak paham, gapnya itu makin melebar. Dan makin tidak paham orang itu makin sok tahu gitu. Makin nggak paham itu makin sok tahu gitu. Makin menggampangkan gitu. Itu. Nah, sekarang kita ya udah, makanya kalau saya di Twitter tuh sering banget bilang itu, udah kalau ngomong jangan tinggi-tinggi gitu. Nanti bibirmu kecapluk baling-baling helikopter kapok lo ya gitu. Nggak usah tinggi-tinggi lah ngomongnya, santai-santai aja gitu. Nah, itu adalah bagian dari yang namanya bagaimana kita bermedsos. Kita bermedsos adalah bagian dari kecerdasan sosial kita. Kecerdasan sosial kita itu bagian dari kecerdasan emosional kita. Nah, bentuk kecerdasan emosi kita itu dilatih sejak kecil seperti itu. Mungkin dulu kalau kita hidup di zamannya Mojopahit itu, kondisi-kondisi gini itu memberikan advantage. Nah, sekarang kita hidup di zamannya SpaceX gitu ya. Itu di mana sebetulnya kita itu harus bekerja sama, melupakan perbedaan. Dan melupakan perbedaan itu tidak gampang. Tidak gampang. Saat kita dikenalkan musuh-musuh kita sejak kecil, bahwa itu adalah orang itu adalah musuh dari dari lelembut pujaan kita yang ada di seberang sungai gitu. Wah, udah dari kecil kita sudah diajari untuk intoleran gitu ya. Gitu. Kita harus bekerja seperti ini karena yang dikehendaki oleh penunggu sungai itu kayak gini. Orang yang tidak percaya pada penunggu sungai adalah musuh-musuh kita lah. Udah, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang yang sejak kecil kita anggap musuh. Nah, itu adalah perbedaannya. Tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih baik.
Tapi ini adalah berbeda. Yang kita hanya bisa menerima konsekuensinya. Kalau kita tidak mau menerima konsekuensi itu, mari kita cari arah yang berlawanan. Kalau nggak mau, ya sudah. Misalnya, jelas-jelas nih saya nanya, emang serius kepingin bahagia kayak Denmark dan Finlandia? Beneran itu? Iya itu. Oke. Sudah siap nggak ngajarin anaknya ngaji, nggak ngajarin anaknya sholat? Oh nggak bisa. Ya sudah sih jaga Indonesia aja nggak apa-apa. Gitu. Tapi ya jangan ngaku bahagia gitu. Oke? Oke. Mantap. Jadi intinya menikmati budaya digital ini dengan tanpa terbebani aja gitu ya, Dok ya. Yang nggak dinikmati orang pada dasarnya kalian nggak menikmati, kalian ribut tiap hari kok itu. Kalian juga menikmati keributan aja gitu. Makasih Dok. Jadi ya. kalau Jadi kalau kita itu tidak senang atau kepingin keributan ini berakhir, mulai besok nggak usah ikut keributan gitu. Lalu kita ingin keributan terus, Bu kalian itu jangan ribut gitu. Wah, ya kamu bagian dari keributan itu jadinya gitu. Masalah asu jenggong aja jadi masalah kok di Indonesia ini. Iya, kemarin sempat ramai itu ya. Oke, Mangkuya udah cukup? Cukup. Wah, aku sudah cukup ya. Oke, baik. Aku ngomong sudah banyak loh, lambeku wis jedir iki. Masih ada pertanyaan. Mbak Ellen. Yuk, Mbak Ellen yuk. Mama Ellen. Siap, selamat malam, Dok. Itu Selamat saya malam. Saya dengar dokter ngomong jadi ingat suami saya kalau ngomong. Kamu mau merubah orang lain itu sama dengan mengharapkan matahari terbit dari ini barat. Dari barat. Oke. Koyo Roma Irama. Loh lah iya. Cuman saya sih berpikirnya gini, Dok. Dalam hal oke lah, memang semua harus dilatih dari diri sendiri. Kita mungkin enggak mencoba untuk enggak komen gitu ya. Ya bukannya apa sih, memang walaupun kadang-kadang kepo atau apa atau jempol nih gatel gitu masih bisa nahan, Dok. Cuman kan kita juga punya keyakinan. Terus kalau ngeliat orang yang keyakinannya berbeda, kadang-kadang dianya terus apa sih istilahnya umpak-umpak sebel juga kan, jempol kan juga nggak tahan loh ya. Apa itu, Dok? Itu aja sih saya. Loh, kalau nggak tahan ya nulis soalnya cuman harus nerima konsekuensinya. Lah gampang. Oh gitu, tetap konsekuensi ya, Dok. Nah iya, dan terima konsekuensinya. Gatel ya nulis tapi ya terima konsekuensinya gitu. Lah kita melakukan sesuatu nggak mau menerima konsekuensinya, itu jadi persoalan gitu. Ya itu, kita itu menginginkan kita itu kumbuk kayak masyarakat yang sana loh. Tapi kamu juga melakukan hal yang sama loh, apa beda nih gitu ya. Loh, tapi kan kita komennya sopan, Dok, baik-baik, Dok. Apakah itu tidak bisa membantu mereka untuk menjadi lebih baik juga gitu? Enggak. Wis gini ae wis. Sampeyan golek kancamu sing medhit, kandhanono ojo medhit-medhit, iso berubah medhite. Gak iso wong dari kecil wis medhit, Dok. Lah iku wis ngerti. Itu wis ngerti yo gak iso wong kawan lahir gitu loh. Ya, kawan bayi. Orang itu nggak bisa diubah dengan nasihat. Itu nggak bisa. Orang jahat dinasihatin jadi baik itu hanya ada di novel sama di dongeng. Nggak ada orang jahat ya jahat aja. Paling baik itu kalau ketemu orang jahat itu dihindari gitu. Jauh-jauh aja dari orang jahat itu. Sial banget kita ketemu orang jahat itu. Nggak ada orang jahat dinasehatin jadi baik itu ya. Wah, itu ada loh, Dok, gitu. Dia itu dulu preman itu. Setelah dia jadi kiai, dia nggak jadi. Iya, dulu itu dia preman pasar, sekarang jadi preman masjid. Cuma premannya aja, tempatnya aja beda. Gitu. Stylenya beda. Iya, preman itu. Lah, kalau sudah ganti baju terus jadi berubah sifatnya yang enggak, penampilannya aja beda ya, sama itu. Jadi ya apalagi di medsos kita tuh nggak kenal gitu ya. Ini
hobinya orang Indonesia itu nasihati memang. Kalau nggak nasihati itu gatel lambene itu ya. Ini jempolnya yang gatel dok. Nah iya sama aja itu ya. Nasihati. Hobinya tuh lo ngasih nasihat. Lo orang lain tuh nggak minta nasihat, dinasehatin itu. Itu jadi ya itu adalah yang dilatih di banyak komunitas termasuk di Jepang ini ya. Mereka itu menahan untuk nasihati. Kalau nolong iya, tapi nasihatin enggak. Gitu. Ya, kalau misalkan kita tanya, saya mau ke, misalkan dari Tokyo, saya ke Nagoya, lewat mana ya? Lu diantar beneran? Diantar sampai bis atau kereta yang ke Nagoya beneran? Diantar beneran? Diantar beneran itu ya? Diantar itu. Itu diantar itu. Diantar. Bahkan mereka itu sudah terbiasa menunda banyak untuk nganter orang gitu. Iya. Misalkan ada orang mau misalkan ke arah yang berlawanan itu. Ini kereta ke Nagoya mana? Dia antar beneran bahwa dia itu akhirnya menunda, dia harus berangkat itu atau keretanya berangkat. Enggak apa-apa. Itu adalah bagian dari kebiasaan yang terjadi di Jepang itu. Bukan lantas dinasehati. Makanya loh mas, lain kali itu baca peta gitu. Malah nasehati, nolong enggak nasehati gitu ya itu. Lah di Indonesia yang terjadi lah nasehati. Semua orang dinasehati, enggak kenal sama orang dinasehati. Di mana? Di Twitter nasehati. Mbak, kalau lapar mbak, kalau capek istirahat, jangan nge-tweet kayak gini. Loh orang kita enggak kenal gitu. Nasehatin gitu. Benar. Ya? Berarti berarti jangan benar-benar itu mengharapkan matahari terbit dari barat. Sampean nggak usah mengharapkan matahari terjadi dari barat. Sampean mengharapkan temanmu yang medit jadi loman aja lo nggak bisa gitu. Lah iya, enggak, maksudnya itu kan bagaikan mengharapkan matahari terbit barat tenan nih gue. Iya mas ya. Ya gak usah gitu. Seperti sampean itu mengharapkan teman-teman yang medit itu jadi loman terus ngirimi sampean durian bendino, gak ono mbak itu. Wah. Ya, makasih dok. Ya, oke. Yuk. Oke. Siapa ini? Ngomong dewe rong jamire, opo iki? Mas Boni. Mas itu masih ada dua. Masih ada dua yang mau tanya. Mas Boni, silakan. Ya, selamat malam, makasih. Selamat malam. Iya, mau komentarin. Soalnya dari tadi agak gemes kok. Boleh ya komentarin ya? Boleh. Jadi gini, saya juga di sosial media udah lama lah, dari tahun 2000 itu sudah main diskusinya pakai email ya, pakai grup email gitu. Nah, pelajaran yang pertama itu begini, kalau kita dalam namanya sosial media, sebetulnya kalau kita berbicara itu bukan bermaksud untuk mengubah orang yang dilawan bicara. Tujuan kita bicara itu kan sebetulnya memberikan pandangan, makanya namanya sosial media. Ini media. Utamanya bukan mengubah lawan bicara, tapi kita memberikan pandangan kepada penonton, kepada pemirsa yang selama ini ikut mengikuti perdebatan itu, mengikuti percakapan itu, gitu. Nah, apalagi di Indonesia sekarang ini kan kita tahu yang vokal ini kan yang paling banyak ngomong itu malah yang didengarkan lebih kencang gitu. Dan selama ini yang radikal-radikal ini itu sangat kencang bicara. Mereka berbicaranya hoax, mereka bicaranya ya dari sudut pandang itu, bahkan mereka menyuntikkan keyakinan-keyakinannya dengan kekuatan bicaranya itu, dengan kata-kata yang kasar bahkan, tapi justru bisa diterima dan membuat orang-orang muda malah ikut merasa tergugah. Dan kalau mau dibilang nggak bisa berubah, kenyataannya omongan-omongan yang radikal itu mengubah banyak anak muda ikut jadi radikal. Nah, kalau misalnya kita bicara dengan sudut pandang bahwa memang saya tidak bicara yang penting nggak konflik, itu
itu berarti kita membuka jalan bagi orang-orang radikal ini untuk kemudian mempunyai panggung. Dan kalau orang baik diam, kalau orang baik tidak bersuara, yang didengarkan adalah suara-suara yang menyesatkan gitu. Kita sudah melihat sebetulnya Indonesia ini kan mengalami perubahan sosial juga ya dalam hal radikalisme ini. Nah itu maksudnya begitu loh Dok. Jadi saya ingin mengomentari, saya pikir kita tidak boleh anti konflik. Memang akan konflik, ini adalah konflik kepentingan, tapi kepentingannya begini. Kita tidak mungkin membiarkan negara ini dipegang atau dipengaruhi satu pihak tanpa ada orang. Minimal kita harus menyeimbangkan. Kemudian terjadi konflik, itu apa boleh buat. Tapi kalau kita tidak berani, kita bilang, ya bukan urusan saya. Itu berarti kita membuat diri kita tuh diam, Dok. Itu tidak baik. Itu membuat kesempatan bagi yang bicaranya ngaco, bagi yang pikirannya ngawur, yang radikal, tapi mereka berani vokal, itu yang membuat kondisinya menjadi makin buruk bagi semua gitu. Jadi saya sih pikir mungkin arahnya agak beda ya. Tapi ini kan sosial media ya, bukan ngobrol satu ke satu gitu ya. Jadi kita harus melihat juga bahwa ini adalah efek di mana kita kemudian belajar untuk secara emosi bisa terkendali. Emotional intelligence itu kan berarti kita mengerti, oh saya emosinya begini, orang lain emosinya begitu, bermati, bang emosi gitu kan. Tapi itu kan sebetulnya adalah sesuatu yang berkaitan juga dengan wawasan dunia. Wawasan dunia kita seperti apa? Kita adalah wawasannya Pancasila, kita wawasan dunianya Bhinneka Tunggal Ika, misalnya seperti itulah hal-hal yang harus diperjuangkan. Dan memang dalam hal ini ya saya pikir itu tanggung jawab juga kita sebagai warga negara Indonesia mesti ikut berpartisipasi dalam hal itu. Begitu Dok. Lebih ke pertarungan wacana ya? Ya, karena bayangkan kalau kita semua merasa, oh saya percuma lah. Kalau saya ngomong, nggak akan merubah orang yang saya ajak ngomong gitu. Akhirnya kita semua diam kan. Tapi kita lupa ini, ada penonton-penonton gitu. Penonton-penonton itu melihat, oh diam ya, berarti yang betul yang itu ya. Nah, di mana kita ini kan semua nggak ada ilmunya nih. Orang bisa beli handphone. Iya kan, sudah, semua ikut media sosial kan begitu aja kan, murah banget beli handphone sekarang. Gitu. Ya itu aja sih saya pikir gemes gitu. Jadi saya pikir kita media sosial juga namanya sosial media, itu ada kata media itu di situ yang harus diperhatikan gitu. Jadi lebih beda perspektifnya ya. Kalau Dokdes kan lebih kepada perilaku kita di medsos. Kalau Mas Doni kan lebih kepada pertarungan wacana yang berkembang di medsos gitu ya. Betul. Memang kemudian dalam hal ini ada kedewasaan lah. Artinya ada waktunya saya mendengarkan dulu dong, gitu kan. Saya merefleksikan dulu. Artinya itu adalah kecerdasan emosional kita jalan di sana. Tapi bukan berarti begini, setelah kemudian kita memahami, udahlah, saya nggak mau ikutan gitu. Tadi kan Ci Ellen juga ngomong kan, Bu Ellen bilang, pengen ngomong. Saya sih menganjurkan kalau memang merasa, ini orang udah ngomongnya nggak bener, itu kita bantah aja gitu. Nah kemudian memang rame, tweet war, nggak apa-apa ada tweet war. Saya tweet war juga kok. Kayak Kang, siapa tuh? Kang Sapi. Mau tweet war. Nggak apa-apa tweet war. Nggak ada yang jadi korban kan, nggak ada yang terluka kan kalau tweet war kan. Tapi orang melihat bahwa sebuah pandangan itu bisa di-counter gitu, bisa diberikan bahwa oh pandangan seperti itu tidak sepenuhnya tanpa kritik gitu ya. Jadi ya kritik itu adalah hal yang diberikan dan diterima gitu. Oke. Kita sudah dapat poinnya ya Mas Doni ya. Oh, terima kasih. Oke, makasih Mas Doni. Siapa ini? Satu lagi Mbak Mei Rudi, silahkan. Aduh, ini waktunya sudah banget nih. Ini Dokdes sudah bicaranya panjang lebar. Malam Dok, dan host yang baik hati. Dok mau nanya aja Dok. Tapi kalau pertanyaan saya salah,
dikasih cuknya yang dengan kasih sayang aja dok ya. Pertanyaan saya belum tanya udah bilang salah. pertanyaan salah itu. Ini dok, kan saya menyimpulkan kalau semakin cerdas emosinya itu saya simpulkan dia orang yang baik gitu ya. Seperti itu kira-kira kesimpulan saya. Saya yang mau saya tanyakan, apakah kecerdasan emosi itu otak meresponnya semakin banyak informasi jujur atau terbuka, itu hasilnya semakin baik gitu. Esensial maksud saya. Jadi keterbukaan informasi itu akan menghasilkan kecerdasan emosi yang juga semakin baik. Maksud saya apakah otak itu cara bekerjanya seperti itu gitu. Karena kesimpulan kalau orang yang secara emosi itu cerdas, itu saya lihatnya orangnya baik. Dan rata-rata kalau saya yang lakukan biasanya ya. Dan itu saya lakukan, saya praktekkan kalau saya melakukan sesuatu komunikasi dan saya menyampaikan informasi semakin banyak, semakin terbuka, itu emosi yang saya dapatkan atau respon yang saya dapatkan itu semakin baik. Apakah itu benar dok? Kira-kira pertanyaannya itu apakah berlaku seperti itu atau tidak gitu? Udah. Halo, nggih dok, nggih sampun, iya. Yang pertanyaan saya karena Mas Doni tadi yang pertama ya. Jadi kalau kita itu cerdas secara sosial dan emosi sejak kecil, nah yang radikal itu nggak ada gitu. Jadi kita nggak perlu teriak-teriak. Gitu. Memang yang radikal nggak ada kok itu. Gitu. Radikal itu nggak ada. Jadi kalau misalkan kita dilatih untuk cerdas secara sosial, secara emosional, nah yang radikal nggak ada itu. Ini ya, kalau ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh, kenapa radikalisme di negara-negara yang bahagia itu, yang cerdas secara emosi seperti sekarang dan sosial itu nggak ada itu. Di Finlandia itu ada semacam ditanya, kamu percaya nggak dengan Tuhan? Dia kata, aku udah lama nggak dengar kata Tuhan, udah 5 tahun kali gitu. Bayangin aja itu. Itu jadi, waduh, mereka itu nggak pernah dengar kata Tuhan bertahun-tahun, mereka bahagia gitu. Sementara kita itu ribut soal Tuhan dari pagi sampai pagi lagi. Nah, itu masalah loudspeaker, anjing jenggong lah urusannya apa? Itu urusan kan yang seperti itu. Jadi ya kalau misalkan radikalisme urusannya apa? Kan urusan ketuhanan. Gitu. Jadi kalau dikatakan, loh saya itu tidak melarang sampean itu mau tweet war. Enggak, saya itu hanya mengatakan lah tweet war di sana di Jepang tidak ada gitu aja gitu. Sama tweet war ya, sakit mulu, urip-urip sampean kok. Gitu ya, nggak apa-apa, saya nggak melarang gitu. Saya tidak melarang atau bukannya tidak setuju dengan orang yang melakukan. Cuman saya nggak melakukan itu aja gitu. Saya bukannya tidak setuju orang itu bertweet war. Loh, nggak apa-apa, aku itu juga tidak pernah melarang. Mbok carian jangan tweet war. Nggak pernah gitu. Cuman ya harus diterima konsekuensinya itu. Lah, kita tweet war tiap hari, tapi kita mengeluhkan kita ini di medsos kok begini ya. Lah, kita adalah bagian dari itu semua gitu. Yang namanya kecerdasan sosial yang tadi, yang kecerdasan emosi yang seperti di negara-negara yang adem, tentrem, gemah, ripah, lo Cinawi sing koyok nang wayang-wayang itu tidak dengan itu tadi, tidak dengan pendidikan moral, enggak, dengan latihan gitu. Dilatih itu di Norwegia, di Denmark, di Finlandia, dilatih dari kecil sehingga yang namanya radikalisme itu hampir tidak ada. Lah karena tidak ada, ya enggak perlu lagi kita berantem dengan orang radikal di medsos. Enggak ada apa yang diajak berantem, enggak ada itu.
dan hasrat untuk berantem di medsos itu juga nggak ada gitu. Bahwa kita harus memberikan pandangan yang berbeda, lah ya terserah sekarang gitu. Tapi tidak akan mengubah orang yang radikal itu akan berubah dengan kita tweet war, itu nggak ada. Bahkan sampean juga tidak berubah jadi radikal kalau kemudian apa namanya berdebat dengan orang radikal 2 hari 2 malam itu ya. Orang Kristen sama orang Islam berdebat dengan Tuhannya 3 hari 3 malam, pulang satu tetap Kristen, satu tetap Islam kok itu. Itu yang nggak apa-apa orang debat itu. Nggak ada saya tidak melarang, hanya menerima konsekuensinya itu. Rame di media sosial, ya terima karena kita bagian dari itu kok gitu. Saya lah terserah, nggak apa-apa itu. Handphone sampean gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi konsekuensinya ya diubah gitu. Kita tidak bisa mengubah radikal dari tweet war, nggak bakalan gitu. Ya kalau kalau apa radikalisme itu bisa kita ingin dirubah. Ada yang ingin, ada yang enggak, ada loh orang yang pro radikal gitu. Ada itu. Di sini aja kita sudah beradu argumentasi bahwa radikalisme itu penting apa enggak. Kita harus membela ini apa lelembut penunggu pohon ya terserah gitu. Enggak apa-apa, itu ada dari kehidupan kita gitu. Hanya saja kalau di masyarakat yang menganggap hal itu adalah bersifat dual dan tidak perlu di-share dan kita tidak perlu berdebat apalagi nasehatin orang masalah keyakinan, ya itu tidak akan ada keributan masalah keyakinan di media sosial, di kehidupan sehari-hari aja nggak ada. Itu jawaban untuk Mas Doni tadi ya. Nah untuk yang kedua, kesimpulan Mas Rudi ini sudah benar sih menurut saya ya, udah bagus itu ya. Bahwa kalau kita itu merasa nyaman dengan orang gitu ya, berarti orang itu secara emosional dan secara sosial mereka cerdas gitu, bisa memberikan rasa nyaman kepada orang lain. Itu adalah ukuran yang sederhana sih itu, ukuran yang sederhana bahwa orang itu cerdas secara sosial atau secara secara emosional enggak. Pada saat dia bisa membuat nyaman orang lain, membuat nyaman orang lain, dia itu secara emosi cerdas, secara sosial cerdas. Itu ukuran yang sederhana itu. Ukuran sederhana. Yang lebih akurat ya dites dengan yang namanya emotional quotient test itu. Itu kesimpulan yang tidak salah itu ya. Jadi itu adalah cara yang sederhana melihat orang itu cerdas apa enggak, itu orang memberi rasa nyaman. Tapi yang namanya kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial itu sebetulnya bukan soal menilai orang lain sih, itu menilai memahami diri kita sendiri. Tapi kalau orang lain itu membuat kita nyaman, membuat kita tenang, membuat kita santai enak itu, ya itu berarti dia cerdas secara emosi dan secara sosial. Saya ini termasuk sangat tidak cerdas secara emosi karena saya sering membuat orang lain sebel. Banyak orang yang sebel sama saya itu, banyak lah itu ya. Jangankan kalian, ibuku aja sebel lihat aku kan gitu ya. Itu secara emosi saya ini termasuk orang yang tidak cerdas gitu. Tapi saya paham ya. Nah, nyebelin, saya mau nyebelin banget itu. Tapi saya hanya menjelaskan apa yang disebut kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial secara pengetahuan. Ini saya sampaikan itu. Konsekuensinya kita, sekali lagi saya tidak menganggap orang yang tweet war itu lebih jelek daripada orang yang diem. Enggak itu. Beda aja gitu. Tapi ya jangan mengeluh gitu loh ya. Media sosial gini ya. Orang kita juga setuju dengan tweet war itu ya sudah. Itu terima aja konsekuensinya. Media sosial kita riuh kayak gini ya nggak apa-apa gitu. Oke? Wes rek, Oke, Dok Des, banyak sekali ilmu yang sudah kita dapat malam ini. Terima kasih sudah mau berbagi dan terus-menerus mau berbagi. Sampai tadi harus lari-lari ke ruang operasi dulu tapi balik lagi ke sini. Teman-teman, malam ini kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari Dok Des. Kita adalah bagian dari keriuhan komunikasi di medsos sebetulnya. Semua yang ada di medsos itu adalah konsekuensi dari masyarakat kita sekarang. Dan jika kita menginginkan kondisi yang lebih baik, mulailah dari diri kita sendiri.
ya. Kehidupan di medsos yang lebih baik bisa kita ciptakan. Mulailah berlatih saat ini. Baik, kita akhiri space malam ini. Kita bertemu lagi minggu depan dan terima kasih kembali Dok Des yang sudah berkenan untuk berbagi ilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir dan juga berpartisipasi di dalam diskusi ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita sajikan dalam diskusi-diskusi kita bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan wawasan yang lebih kepada kita semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih ya. Ya oke, thank you semuanya. Bye bye. Terima kasih, Dok. Ya.